sebetulnya ada yang kita bisa lakukan sih selama pandemi atau kita work from home ini ya. Mungkin kita nggak bisa renovasi karena kendala satu dua hal, tapi ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Selamat sore Kasa Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Putra selaku Managing Editor Kasa Indonesia. Di sore hari ini kita akan berbincang mengenai sebuah konsep rumah idaman. Rumah idaman mungkin bagi setiap orang perspektifnya tentu berbeda-beda. Tapi kali ini kita ingin berbincang dengan seorang desainer dan juga founder dari sebuah studio desain, di mana kita akan berbicara mengenai bagaimana sih di tengah kita masih dalam kondisi restricted living ini, hidup kita serba dibatasi dan juga kita source-nya serba terbatas, kita tetap bisa menciptakan hunian yang nyaman. Oleh karena itu kita bisa langsung invite narasumber kita sore hari ini. Halo Pak Andi Financio. Halo Pak Putra. Sore hari ini kita temanya adalah berbincang mengenai refining a good house. Artinya adalah kita mencoba untuk mendeskripsikan sebuah hunian yang nyaman gitu ya. Ini adalah serial Inside the Studio. Kali ini kita bersama Bapak Andi Financio dari Segio Home ya Pak? Ya betul Pak. Oke Pak Andi, mungkin bisa langsung kita berbincang santai aja kali ya sore hari ini. Mungkin Ya, Pak. Viewers kita sore hari ini ingin tahu juga gitu sebetulnya apa sih Segio Home ini dan bagaimana studio Segio Home ini akhirnya bisa berdiri gitu. Boleh Pak. Kalau Segio Home sendiri kita sebenarnya interior design and build ya Pak ya. Jadi dari desain dan pengerjaan furniture kita itu scope bidang kita. Kita mulai dari 2007 kita Segio Home ini mulai dari 2007 sama partner saya Felix. Kalau project-project kita sih mostly residential. Okay. Jadi mostly residential, rumah, apartemen. Desain kita sendiri kan design and build ya, jadi custom. Bisa lihat di Instagram kita lebih banyak ke modern klasik, American klasik, modern kontemporer ya seperti itulah. Cuman makin kesini memang banyak, kalau dilihat dari portfolio kita banyak yang American klasik. Mungkin orang lihat ini banyak American klasik, terus mereka juga request American klasik, mungkin dari sana sih. Tapi sebenarnya kita modern klasik semua kita kerjakan. Oke. Kira-kira seperti itu Pak Putra. Nah, memang kalau misalnya kita bisa mungkin banyak viewers kita sebelum ini udah visit Instagramnya Segio Home dulu gitu ya. Mungkin udah sempat lihat bahwa memang gayanya ini seperti American Classic, modern American Classic. Ya. Kenapa tiba-tiba cenderung arah gaya desainnya ke sana, Pak? Apa karena memang demand-nya yang tinggi atau memang itulah fokus desain yang ingin dibuat oleh Segio Home? Oke, mungkin seperti yang tadi saya utarakan juga Pak. Jadi sebenarnya kita nggak menutup hanya American Classic sih. Jadi modern, kontemporer itu juga kita kerjakan. Cuman memang mungkin karena di portfolio kita itu mungkin karena ada dari banyak gitu ya, banyak yang American Classic. Jadi ketika mereka masuk ke IG kita dan mereka lihat, ya ini kayaknya banyak American Classic ya nih. Jadi wah ini cocok mungkin buat ketika orang-orang yang pengen desain American Classic, mereka cari Segio. Dan jadi kan akhirnya portfolio kita American Classic lagi. Tapi kalau dilihat pelan-pelan ada juga sih yang modern. Ada berkaitan dengan repeat klien nggak sih Pak? Jadi seolah-olah bahwa ini udah kayak signature Segio Home nih, saya mau pokoknya gayanya kayak ini lagi gitu. Mungkin. Jadi kadang-kadang kan mereka ketika datang kita, saya mau yang kayak gini nih, kayak gitu loh. Mereka udah liatin terus, pokoknya dia udah bilang sama misalnya keluarganya sama suaminya, pokoknya saya mau yang kayak begini nih, kira-kira kayak gitu. Jadi mungkin udah mereka liatin terus, jadi mereka ketika berpikir mau desain yang rumah yang American klasik, ya mereka kontak kita. Mungkin begitu Pak. Oke. Pak Andi, ini mungkin untuk Segio Home dan tim gitu ya. Kita memang inside the studio beberapa kali ini kita udah lebih selama memang di masa work from home ini kita inside the studio pasti topiknya nggak jauh dari masa pandemik gitu kan. Iya, Tentu pasti. kita
sama-sama bidang kreatif, kita sama-sama bidang lapangan juga gitu. Iya, Nah, betul, Pak. apa sih yang sedang dihadapi oleh Segyo Home sekarang ini gitu, Pak? Yang pasti ini, Pak, ya, yang pasti kita pasti Hmm. lebih banyak di rumah sekarang. Ya, oke. Eh, Udah pasti banyak di rumah. Jadi selama ini kan mobilitas saya cukup tinggi lah ya, dari pagi sampai sore atau malam itu banyak dari meeting ke meeting, Hmm. lalu site visit, project visit gitu ya. Ya, Dengan keadaan seperti ini pasti itu sedikit kendala. Ya, kita juga mengikuti arahan dari Pemprov kan ya, ada PSBB, sehingga hmm. banyak proyek-proyek yang kita harus pending. Terutama Oke. apartemen, beberapa komplek itu kan kita memang tidak bisa berjalan. Tapi desain-desain dan semua kita tetap berjalan seperti normal sih. Jadi ya sekarang lebih banyak di rumah sih Pak. Semua meeting online, pakai Google Meet, Zoom. Tapi Ya, justru di satu sisi tentu ini kondisi yang bukan kita semua inginkan lah ya. Kita berdoa ini betul, semua betul. cepat cepat lewat ya. Tapi di satu sisi saya melihat justru kita sebenarnya dipaksa lebih cepat ke masa depan begitu ya. Jadi Hmm. dengan adanya online meeting ini sangat efisien, lebih efektif gitu ya. Jadi dari waktu lah. Kalau dulu kita mau meeting perjalanan aja, misalnya saya dari utara kita harus ke Kemang, perjalanan Ya, 1,5 jam, pulang 1,5 jam, meeting 1,5 jam itu udah 4,5 jam Pak. ya, ya, Sekarang betul. meeting online kita sangat lebih cepat sekali. Jadi apalagi kalau harus mempertemukan beberapa misalnya vendor, ada desainer, Ya, klien itu ya, mungkin betul. seminggu sebelumnya kita harus atur meeting. Sekarang sangat cepat lah. Jadi saya melihat justru setelah ini kita akan berjalan dengan lebih cepat lagi ya. Positifnya sih itu sih Pak. Cuman Tapi tentu hari-hari untuk Segyo Home sendiri sebetulnya sebelum masa pandemi COVID-19 ini untuk klien sebaran kliennya itu memang banyak fokus di Jakarta atau ada juga yang di luar Jakarta, Pak? Atau mungkin ada di luar negeri mungkin? kita mostly sih di Jakarta ya. Jadi kita Jakarta, Hmm. Serpong, daerah situ sih. Tapi kalau untuk di luar kota ya kita untuk luasan tertentu lah. Jadi Hmm. misalnya untuk di luasan 1.000 meter ke atas, nah kita masih bisa servis untuk yang luar kota. Tapi di selebihnya sih banyak kan mostly di Jakarta dan sekitar sini sih. Oke. Nah, dari beberapa hasil diskusi kita, hasil obrolan kita dengan teman-teman arsitek dan interior Iya, lainnya gitu di Inside Studio gitu ya. Kalau iya di Pak. masa pandemik ini yang paling dihadapin itu adalah kendala pengerjaan proyek. Karena Iya, satu ada kendala pasti, di utang juga. Itu apa-apa pasti. dihadapi juga oleh Segyo Home dan atau mungkin Pak Andi ada trik atau solusi gitu yang dibuat di masa pandemik ini gitu. Tentu sih hal itu pasti dari sisi project, dari sisi tukang itu kita nggak bisa pungkiri pasti ada kendala ya Pak ya. Karena kan Betul. memang dari arahan arahan PSBB juga memang apa namanya kegiatan-kegiatan kan memang harus dibatasi. Mhm. Apalagi kalau misalnya project kita yang di let's say di apartemen kita harus hentikan sementara. Jadi dari sisi situ memang ada kendala di sana. Tetapi ya kita Oke. semaksimal mungkin kita lakukan yang bisa kita lakukan sih. Misalnya yang tadi saya bilang kita tetap meeting dengan klien secara online, terus desain semua kita tetap jalan. Ya kita berharap setelah PSBB ini selesai, semua bisa lebih cepat sih. Kita atur strategi bagaimana semuanya kita selesaikan nanti setelah PSBB PSBB ya. ini Ya kita berakhir. juga harapannya Iya Pak. PSBB ini dicabut, kita bisa Iya, kembali iya, normal dan tapi tetap iya dengan Pak. kita tetap jaga kesehatan dan jaga security Pasti Pak. masing-masing gitu ya. Nah, Iya, Pak Andi balik ke topik utama kita gitu, refining a good house gitu. iya. Eh ketika Segyo Home mengutarakan gitu, refining a good house, apa sih yang ada Hmm. dalam bayangan Pak Andi gitu? Um, di bayangan saya sih kalau untuk kondisi sekarang sebetulnya tidak banyak yang kita bisa lakukan ya, tapi nanti saya akan coba hal-hal yang kita bisa, hal-hal simpel yang kita bisa lakukan untuk kondisi sekarang. Jadi Mhm. uh, yang tadi saya utarakan juga kan, saya banyak di rumah nih, meeting-meeting semua di rumah. Mungkin banyak juga yang seperti saya banyak di rumah. Otomatis kita pengen bikin rumah kita lebih nyaman, lebih enak gitu ya, lebih karena Mhm. setiap hari di rumah nih. Selama ini mungkin kita di rumah ya buat singgah, tidur gitu, nggak terlalu lama. Tapi sekarang kita banyak banyak waktu di rumah.
Jadi ada hal-hal yang mungkin menurut saya yang dua hal yang kita bisa lakukan ya, yaitu saat ini maupun setelah ini selesai mungkin ada sedikit perubahan menurut saya, bukan berubah lah, ada mindset kita atau waktu kita mendesain atau membangun rumah itu mungkin ada berbeda, termasuk waktu kita. Ya, menurut saya akan ada sedikit perubahan. Dan ada agak menarik juga kan. Kalau saya perhatikan ini berarti memang kita sudah jalan 2 bulan ya, 2 bulan kita 2 bulan, hampir 2 bulan, ya, betul. Dari masa social distancing, physical distancing, sampai akhirnya kita masuk dalam masa PSBB, betul. itu sudah 2 bulan. Ditambah kita masih harus menghadapi libur lebaran lagi gitu kan. Iya, betul, Pak. ada beberapa fenomena yang unik. Kalau saya pribadi kalau buka timeline Instagram itu memang ada beberapa teman saya yang akhirnya berusaha untuk memperbaiki rumahnya sendiri tanpa tukang. Oh iya. Iya. Itu yang dilakukan adalah paling mudah mungkin ngecat ya, Pak. Ngecat, gitu. Iya. Ngecat atau ganti-ganti bohlam lampu, bohlamnya diganti bohlamnya yang diskobal itu, atau misalnya tiba-tiba semua balkonnya diisi tanaman gitu. Jadi memang intinya adalah kita mencari suatu pembaruan ya di tempat kita sehari-hari, karena kita 24 jam di sini kan. Iya, betul, Pak. 24 jam di sini. Dari bangun sampai tidur, sampai bangun lagi, sampai tidur lagi. Iya, kita seperti mengulang dalam putaran waktu yang sama gitu. Nah, itu sebetulnya cara untuk membunuh kebosanan juga sih Pak Andi gitu ya. Iya. Ada nggak sih Pak di masa lagi karantina ini, PSBB ini, tetap ada klien atau calon klien yang propose gitu tiba-tiba, nanti kalau misalnya PSBB udah selesai, saya mau dong renov, atau saya mau dong dibikinin rumah atau interior yang kayak gini gitu. So far sih masih ada lah ya, walaupun memang tentu tidak senormal seperti keadaan normal biasanya gitu ya. Tapi saya rasa dengan keadaan begini justru orang mulai melihat bahwa rumah itu penting. Desain itu penting, interior itu sangat penting. Selama ini mungkin penting, bagus, tapi mungkin nggak sepenting itu. Jadi setelah kita terus-terusan yang tadi Pak Putra bilang, orang mulai lebih melihat ini penting nih. Kita perlu mengalokasikan budget lebih di rumah ketimbang hal-hal yang lain. Karena kita harus menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Tadi yang Pak Putra, sorry. Kenapa Pak Andi, silakan dilanjut. Ya, tadi Pak Putra ada agak sempat singgung hal-hal yang bisa dilakukan selama ini, ada yang ganti lampu dan sebagainya. Ya sebetulnya ada yang kita bisa lakukan sih selama pandemi atau kita work from home ini ya. Mungkin kita nggak bisa renovasi karena kendala 1-2 hal, tapi ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Apalagi kan ini sudah mau Idul Fitri, mungkin ada yang kita ingin ubah lebih baru gitu ya. Iya, itu bagian dari tradisi juga sih Pak gitu kan. Iya, Idul Fitri pasti harus ada yang baru gitu, entah sofanya baru, cushionnya baru, taplak baru gitu. Betul. Cuman kalau kita kayak sofa, kita mau ganti kain kan agak susah juga, kain segala macam. Iya, tempat-tempat menjahit nggak semuanya buka juga gitu. Ada supplier yang tutup. Contohnya misalnya kita mau ganti parket aja, supplier parket beberapa saya kontak, mereka juga tutup Pak sampai PSBB. Jadi nggak semua bisa kita lakukan. Jadi kita harus lakukan hal-hal yang simpel yang kita bisa lakukan sih. Menurut saya satu hal, kita bisa mulai dari merapikan barang dulu nih Pak. Betul. Iya. Merapikan barang. Iya, karena barang kalau kita bisa merapikan atau setidaknya mengurangi, karena banyak sekali barang kita sebetulnya kita mungkin ya, saya nggak tahu nih semua orang sama atau nggak. Tapi sebenarnya barang mungkin yang kita pakai, misalnya baju itu 10-20% aja dari yang kita punya sebetulnya. Betul. Jadi sebenarnya kita bisa yang diambil dari yang paling semua atas. Iya. Taruh lemari, ambil lagi gitu kan. Iya, betul. Jadi dengan banyaknya barang, dengan mengurangi barang, rumah kita semakin lebih rapi, semakin suasana akan lebih baik. Kita mungkin bisa mengurangi barang-barang yang tidak terpakai. Lalu mungkin bisa kalau memang selama ini kita nggak punya tempat storage, ya kita mungkin bisa cari kontainer sehingga kita bisa menyusun berdasarkan kategori barang misalnya. Nah itu kalau itu ahlinya mungkin Marie Kondo ya, Marie Kondo ahli susun barang. Nah itu kita bisa lihat langsung deh.
Terus hal-hal lain mungkin kita bisa membangun suasana. Kalau saya misal di ruang kerja, saya ada speaker kecil, jadi sambil kerja pun walaupun di rumah kita bisa bisa putar lagu lah, setidaknya membangun suasana. Nah, Terus Pak Andi, pencahayaan, ya, eh, ini sorry, kan ya ini kan kita temanya inside the studio ya Pak. ya, Mungkin nanti Pak Andi habis menjelaskan ini boleh sambil touring ya Pak ya. boleh, Kita bisa boleh, lihat boleh, boleh, Pak Andi bekerja, jadi supaya viewers kita sore hari ini tuh dapat inspirasi juga gitu. Karena saya boleh. pribadi mencari spot-spot untuk bekerja itu nggak lagi di tempat kerja saya loh Pak, nggak lagi di meja kerja Oh, saya tuh, meja makan, kitchen, island kitchen itu segala saya iya. pakai itu sekarang buat kerja gitu. Oh iya, supaya nggak Karena bosan ya Pak ya. perputaran kita dalam circle yang itu aja gitu kan. Ini lagi di island nih Pak. Enggak, ya ini saya lagi depan kitchen itu. Iya, Gitu. iya, iya. Nah, Iya, iya, jadi Pak. untuk pencahayaan gimana tadi, Pak? Nah, pencahayaan memang kalau memungkinkan ya Pak, natural natural light itu lebih baik ya. Kalau kita memang nggak memungkinkan, kita nggak bisa ubah dalam kondisi sekarang. Nah, itu yang saya bilang, nanti mungkin setelah ini ketika orang membangun rumah, ya mungkin dia akan mengutamakan natural light. Ya, Kalau memang nggak bisa, ya kita mungkin bisa mengganti lampu yang tadi Bapak bilang supaya nuansanya berbeda. Nah, ya. warna juga penting, Pak. Warna misalnya kalau kita ya di Segyo sendiri kita memang tidak terlalu banyak bermain warna ya. Biasanya Mhm. warna kita di dalam satu desain paling 2 atau 3 maksimal. Jadi misalnya kita pakai putih, hitam, grey, beige, warna kayu. Nah, jadi dengan yang utama kita pakai seperti itu sebenarnya tidak terlalu bosan. Nah, nanti aksesoris lainnya kita bisa misalnya kayak cushionnya atau kain-kain kita bisa ganti, kita bisa beli dengan warna-warna lain sehingga itu suasana baru nih. Misalnya kita bisa beli ganti ada aksen merah atau hijau dan sebagainya. Ya, Warna-warna kita bisa bisa atur seperti itu sih. Cuman kalau memang dasar furniture yang mungkin sudah ramai, misalnya warnanya sudah lumayan colorful, mungkin kita bisa mengkombinasikan nanti aksesoris atau kain-kain atau cushionnya yang lebih netral. iya. Ini Sama saya mungkin, tertarik. hmm, Mhm. ya, Saya tertarik tadi ya Pak. Pak Andi bilang bahwa di Segyo Home sendiri selalu kalau untuk interior hanya bermain dalam 3 palet warna gitu ya. Dan itu rata-rata kalau saya Hmm, perhatiin warna-warna earthy dan warna-warna alam gitu ya Pak. ya, ya, ya Nah, Pak, betul. ini Jadi, karena saya juga sempat discuss gitu dengan teman saya gitu dan dia memang seorang psikolog gitu kan. Dia oh, sempat oke. mention gitu. Kalau memang warna itu kan punya psikologi untuk manusia ya. Oh, Dia sempat oke. bilang gitu, kalau rumah kita itu banyak Eh, warna cerahnya, kita eh. cenderung lebih mudah capek, lebih cepat mudah lelah Oh, oke. gitu. Ini menarik. Jadi kalau misalnya Eh, di rumah kita itu ada tembok ungu, ada tembok hijau, ada tembok biru, dan hmm, banyak sekali ornamen warna di dalamnya, itu kita hmm, jadi cenderung lebih cepat lelah. oke. Gitu, karena memang warna-warna cerah itu umum ditemukan di playroom atau playground untuk anak-anak Oh, yang syaraf motoriknya masih terbangun. oke, Kita kan oke. motoriknya udah 24 jam dipakai nih, Pak. Iya, iya. Nanti bawaannya Jadi kita pengen main terus gitu ya, Pak. iya. Jadi memang ketika tadi Pak Andi bilang bahwa ya kita selalu bermain dalam 3 palet warna, itu saya tiba-tiba menyambung bahwa mungkin juga ya gitu dengan warna-warna yang kalem kita juga lebih bisa menyimpan energi untuk bekerja Iya, lebih panjang, lebih kreatif sih gitu. iya, iya, iya. Ya, di satu iya Oke. dari itu dari sisi kita juga kita menyarankan begitu sih sebenarnya supaya lebih tidak cepat bosan ya, karena warna-warna Mm-mm. yang bold itu akan lebih mudah bosan. Sedangkan Oke. warna-warna yang netral nanti di aksesoris kita baru bisa bermain. Misalnya kita beli table runner merah, kita bosan kita bisa ganti gitu kan. Kalau Ya. furniture kan jauh lebih sulit lah untuk kita ganti. Kalau dari sisi Mm-mm. kita gitu. Tapi menarik tadi yang Pak Putra sampaikan supaya kita lebih tidak terlalu cepat lelah ya. Ya. Nah, kalau Mm-mm. untuk pencahayaan Pak, kalau Ya. misalnya gitu bosan gitu kan, apa itu ada cenderung nggak sih untuk kita ganti lampu kuning, lampu warm atau lampu putih gitu? Bisa jadi option juga kah gitu? Oke, kalau lampu sih tentu kalau kita bosan kita bisa ganti lampu, Pak. Cuman kalau kita ganti lampu semua satu rumah mungkin banyak juga ya. Kita gantiin Iya. semua. Nah, tapi kalau cuman lampu ini juga nanti pengaruh dari
pribadi orang masing-masing sih. Ada mereka yang mungkin yang lebih suka terang gitu ya. Kalau misalnya klien-klien kita yang lebih muda atau mungkin usianya misalnya millennials gitu, kita lebih Yes. lebih berani menyarankan mau nggak kalau lampu-lampunya pakai spotlight. Jadi ambience-nya lebih kebangun, warna-warna warm gitu. Saya pribadi pun di rumah saya juga tidak terlalu banyak pakai lampu. Jadi saya lebih lampu-lampu spotlight, lampu-lampu sorot. Jadi saya suka lampu indirect. Jadi nanti saya bisa kasih lihat banyak di furniture itu banyak lampu indirect. Jadi saya lebih mainkan di sana sih. Tapi saya tetap ada lampu-lampu downlight. Jadi itu dibutuhkan kalau misalnya kita butuh terang. Tapi saya lebih pribadi suka lampu-lampu yang spotlight seperti itu sih, lebih membangun ambience. Tapi kalau siang ya kita pakai Pakai lampu. daylight ya. Iya, nah saya bisa ini nggak ya balik? Oh bisa. Nah kayak ini. Jadi kalau di ruang kerja saya kasih lihat sedikit. Nah saya ini kaca. Jadi saya pakai pencahayaan dari luar, Pak. Nah kebetulan view saya ke laut. Jadi ada danau dan laut lah. Jadi lebih cukup terang. Iya. Wah itu kalau sunset bagus banget itu, Pak. Iya, jadi kalau nggak bisa ke Bali ya lihat di sini aja nih Pak. Sekarang nggak bisa jalan-jalan. Ya mungkin udah mulai kita juga penasaran karena tema kita Inside the Studio gitu ya. Mungkin Pak Andi bisa kasih lihat gitu, touring sedikit aja apa kalau Pak Andi tempat bekerja di mana gitu untuk bersantai gitu. Jadi bisa jadi inspirasi buat viewers kita sore hari ini gitu. Boleh. Saya balik kamera dulu ya. Oke, jadi saya mulai dari sini dulu ya. Ini ruang kerja saya. Ruang kerja saya sebenarnya saya nggak ada satu ruangan sih. Jadi saya hanya sekat dari living room pakai aluminium seperti ini. Jadi ada meja aluminium seperti ini supaya memang tidak terpisah. Jadi kalau dengan living room, kalau saya pengen sambil kerja pengen nonton masih bisa. Terus juga misalnya keluarga di sini mereka kumpul masih bisa ngobrol. Nah, saya bikin memang view saya sengaja saya bikin ambil di sini karena saya pengen view saya ke laut ini. Jadi kalau lagi stres atau mencari inspirasi bisa sambil lihat pemandangan, Pak. Ini yang view saya, ini meja kerja saya. Terus, nah ini yang saya bilang ini speaker kecil, jadi saya biasa pasang lagu nih. Jadi lebih tenang. Ya, dapat moodnya ya. Iya, ini ada ambalan-ambalan. Nah ini saya nggak terlalu banyak barang-barang, sisanya saya simpen di storage yang tadi saya bilang. Kalau mungkin kita tumpuk buku semua di sini agak penuh kan, jadi mungkin saya beberapa aja sih yang saya pajang di sini. Nah, apartemen saya sendiri yang saya bilang saya nggak banyak warna, jadi ini saya warnanya di sini grey dan warna kayu ya. Iya. Jadi ini TV living room-nya, lantai saya pakai parket, ini sofanya grey, furniture grey, putih, dan warna kayu. Nah, ini yang tadi saya bilang saya banyak suka pakai indirect seperti ini, Pak. Nah, dan di belakang ini, nah ini saya juga buat simpen barang, Pak. Jadi lebih clean. Iya. Lebih clean karena dengan banyak barang pasti kan kita merasa lebih penuh gitu ya. Dengan kita bisa umpetin mau banyak storage jadi lebih clean. Nah, itu terus untuk kabinet yang menempel TV itu apakah kayu atau material lain, Pak? Kayu, Pak. Ini veneer. Kayu ya? Veneer, ya kayu. Ini kan maksudnya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, terus ini sepanjang tembok ini saya pakai wall concrete. Karena ya saya suka minum kopi, Pak. Jadi yang saya bilang kita setelah ini kan yang saya bilang pada saat mereka mendesain rumah ada sedikit berbeda, mungkin bisa mendesain berdasarkan hobi atau kesukaan. Jadi saya suka minum kopi, jadi ini alat-alat kopi saya. Jadi setidaknya kalau saya nggak bisa coffee shop nih, setidaknya masih bisa mendekati lah kita di sini, nggak bosan gitu. Iya, itu udah cukup Marie Kondo loh, Pak, itu. Jadi ini alat-alat saya, terus ada alat-alat kopi, nah ini ada wine chiller. Jadi memang waktu bikin ini saya bilang dari
sama istri saya dari sini sampai sini nih area saya nih. Buat Oke. saya bikin kopi dan sebagainya. Oke, terus ini juga jadi saya bikin kitchen, ada kitchen yang ini yang area kering buat saya bikin Mhm. kopi. Istri saya juga hobi baking. Nah, ini bisa di sini. Oke, oke. Nah, sedikit. Nah, ini dining room, ruang Mhm. makannya. Ini area favorit saya karena saya suka makan, Pak. Hobi saya makan. Oke. Oke. Terus ini dapur ya, dapur bahasanya ya standar sih. Paling ya karena suka baking ya tentu harus disiapkan oven. Karena kadang-kadang Ya. waktu kita mendesain kadang-kadang saya suka nanya perlu oven nggak, perlu apa lagi wine chiller, perlu nggak, perlu dishwasher. Kadang-kadang nggak pikir. Nah, Mhm. setelah seperti ini, oh iya ya, coba saya dulu ada oven. Nah, saya bisa baking kue, bikin ini, bikin itu. Kan sekarang saya lihat banyak yang bakat-bakat terpendamnya keluar tuh, Pak. Iya, tiba-tiba jadi chef semuanya. Iya, tapi kita ke depan harus desain sesuai. Jadi ketika kita mau mau baking, mau masak, perlengkapannya dan dapurnya sudah cukup luas. Iya, iya, betul, betul. Iya, terus ini foyer. Itu Nah, foyer ini ya. tempat sepatu sih. Iya, saya juga suka sepatu, tapi dikit lah. Koleksi-koleksi Nah, ini sedikit. idea juga nih buat viewers kita, mungkin buat yang cowok-cowok ya, kalau misalnya ada yang sneakerhead nih gitu. Itu Iya, penyimpanan sepatu adalah salah satu yang esensial. Kenapa? Karena bisa membangun mood juga loh. Ngelihat sepatu iya. kita tersusun rapi daripada Hmm, lemari kita tuh boleh berantakan, tapi kalau iya, misalnya sepatu itu tersusun rapi di rak ya, itu moodnya iya. luar biasa sih. Ngelihatnya enak Iya, gitu. Kak. Iya sih. Kadang-kadang saya suka ke sini lihat-lihatin sepatu gitu, Pak. Kapan Iya, bisa dipakai lagi? Pak, kapan bisa dipakai lagi, Pak? Karya keluar-keluar nih, kapan bisa dipakai lagi gitu. oke, oke. Nah, terus Iya, untuk kira-kira begitu, Pak. yang apa ya, yang menjadi tempat favorit Pak Andi bekerja gitu selain di working space-nya gitu ya. Di mana sih Hmm, Pak hmm. kadang-kadang gitu? Eh, di meja makan. Meja Itu makan ya. favorit. Iya, jadi kalau memang apa namanya, selain di meja kerja ini, kadang-kadang kalau misalnya kerjanya lebih santai atau cuma duduk-duduk di meja makan. Kadang sore-sore, kadang saya suka bikin kopi, ya sambil lihat pemandangan lah. Kira-kira gitu sih di meja makan biasanya. Oke, oke. Tapi Nah, kalau Pak Andi, kalau yang kerjanya kenapa Pak? perlu Silakan, agak silakan. ya kalau kerjanya yang perlu agak banyak, misalnya harus ngeprint, harus ini, harus itu ya pasti di meja kerja lah. Balik ke meja kerja ya. Iya. Tapi itu view-nya luar biasa loh Pak. Ngadep laut itu saya masih amazed tadi pas lihat. Wah, luar biasa view-nya. Iya, iya, iya. Nah, Pak Ya Andi, lumayan lah. mungkin nggak kerasa ini Ya. udah setengah jam ya Pak. Kita Oh, setengah jam ya? Iya. udah setengah jam kita akhirnya ketemu durasi juga nih. Tapi ini the last question mungkin dari saya gitu. Ya. Tips sebagai seorang pekerja kreatif terutama di bidang desain gitu kan. Hmm. Eh, kita mungkin akan segera berhadapan dengan kata-kata new normal gitu ya Pak. Ya, ya. Setelah selesai kita PSBB ini, mungkin syukur-syukur pandemik juga selesai, kita akan dihadapkan dengan kata-kata new normal gitu. Nah, bagi Pak Ya. Andi dan Segio Home sendiri, bagaimana sih menyikapi new normal itu gitu ke depannya? Ya, kalau saya sendiri yang tadi saya ungkapkan, saya rasa ke depan kita akan banyak di rumah ya, akan banyak di rumah. Kita juga akan banyak meeting-meeting secara online. Kita mulai apa namanya makin menyadari rumah dan interior penting karena banyak waktu yang kita kumpulkan di sini dan yang saya bilang waktu kita setelah ini desain ini akan sedikit berbeda. Saya ada satu orang yang bilang sama saya, aduh coba rumah gue udah jadi ya, bisa berenang, bisa nge-gym. Iya, iya. Jadi ke depan mungkin banyak hal yang akan kita lakukan di rumah. Jadi Iya. ya waktu orang mendesain, membangun, mungkin mereka memikirkan bagaimana kalau saya harus lama di rumah. Jadi Hmm. waktu kita mendesain itu ya orang mulai berpikir fungsi-fungsi sih. Selain good design, fungsi juga sangat penting. Jadi kalau saya harus misalnya kita tidak mau ini terjadi, tapi kalau harus sebulan di rumah ya kita tidak bosan karena kita bisa lakukan apa yang kita bisa lakukan di luar rumah sih. Ini menarik juga ya Pak, karena memang dengan adanya masa seperti ini kita memang jadi belajar satu hal baru lagi dari desain bahwa
rumah itu harus dipersiapkan untuk sesuatu yang emergency sifatnya. Ya, ya. Itu dan emergency itu kan bisa bisa sebentar, bisa seperti kita sarang bulanan gitu dan Iya, betul. jadi memang kita bisa mempersiapkan eh, entah itu fleksibilitas ruang mungkin ya Pak gitu. Fleksibilitas ruang Ya, jadi kita bisa berpindah-pindah, kita bisa bisa mencari sudut lain untuk bekerja, kita betul, bisa mencari betul. sudut lain untuk main sama anak misalnya gitu kan. Iya, betul, betul. Satu hal yang pasti sih, saya merasa, menurut saya ke depan ruang kerja itu pasti satu keharusan waktu kita mendesain rumah. Karena saya Ternyata seringkali betul waktu Pak. desain, iya, waktu saya seringkali mendesain, saya selalu nanya perlu ruang kerja nggak, working room kan banyak, nggak usah deh, kerjanya nggak di rumah, dikit jarang kerja di rumah. Tetapi mungkin Iya, setelah ini ruang kerja harus lah mungkin ya untuk rumah. iya, Dan kalau misal balik lagi semua tergantung dari luasannya ya. Tapi kalau betul. memang memungkinkan, saya rasa ke depan untuk seperti kolam renang, gym, salon itu mungkin orang akan mulai memikirkan untuk membuatnya di rumah. Ya. Dan untuk ruang Hmm. kerja tadi juga rasanya kalau kita terbentur dengan luasan, sekarang bisa Hmm. kok diciptakan ruang kerja yang memang sangat compact dan fleksibel gitu ya Pak. Kita bisa Ya, betul, pakai betul. segala sesuatu yang sifatnya lipat, segala sesuatu yang sifatnya nggak makan tempat, jadi tempat itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ya, betul Pak Putra. Nah, ini ada yang mau nanya, Pak mau nanya Oh, untuk mencari referensi furniture yang seperti ini di mana ya? Nah, ini buat yang bertanya, mungkin setelah ini bisa hmm. langsung visit Instagramnya Segyo Home. Dari situ bisa langsung dilihat. Karena Segyo Home itu Bisa. produk untuk furniture juga, Pak, untuk custom juga. Ya, jadi kita design and build sih. Jadi kita Oke, ya. custom furniture, betul. Ini untuk Pak Surya Mukti. Jadi setelah ini bisa langsung visit Instagramnya Segyo Ya, Home dan kalau ada pertanyaan bisa langsung direct message lo ke Pak Andi dan juga ke Segyo Home. boleh, boleh. Pak Andi, terima kasih banyak Pak waktunya. Sama-sama, sama-sama Pak Putra. Thank Ini you setengah banget nih jam yang buat sangat Pak. insightful juga. Kita akhirnya Ya, bisa ngobrol banyak. ya. Thank you Pak Putra, Dan thank you Kasa Indonesia. iya, ya, kita juga berharap semua ini segera berlalu dan semuanya kembali ke Ya, normal tentu saja. Karena amin. memang banyak sekali project, kita terutama bidang kreatif, banyak sekali project yang terpending, Tertunda ya. cancel. Iya, Harus kita kejar iya, lagi di semester 2. iya. Dan sama-sama kita untuk Pak Andi, untuk keluarga dan Segyo Home sehat selalu dan sukses selalu. Ya, sama-sama Pak. Dan untuk viewers Kasa Indonesia sore ini terima kasih telah menyaksikan Inside the Studio di edisi kedua di hari Kamis ini tanggal 7 Mei. Dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu buka puasa. Bagi rekan-rekan Kasa Indonesia menjalankan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Dan sekali lagi terima kasih Pak Andi atas waktunya. Sampai Sama-sama ketemu Pak. lagi kita ya Pak. Baik Pak, sama-sama Baik. Pak. Thank you Pak Ya. Putra.